Selamat datang teman-teman di channel baru kita Suluh Bung Karno dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Jadi kita sedang membuat program baru bagaimana kita dari sisi akademisi memandang juga realitas di luar sana, terutama tentang situasi kita hari ini terkait dengan persiapan pemilu 2024. Nah, sudah bersama saya Budina sebagai seorang dosen di Fakultas FISIP khusus di Ilmu Komunikasi. Hai Soekarno Muda. Oke, jadi ini sebenarnya kita nggak serius-serius amat lah, kita ngobrol biasa aja Bu, tapi mungkin dari seorang akademisi bagaimana memandang situasi kita hari ini, terutama persiapan kita untuk menyongsong pemilu 2024, baru habis debat capres kemarin, nah gimana Ibu memandang itu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin saya selaku akademisi dari Universitas Bung Karno melihatnya dari konteks komunikasi ya Pak, terkait dengan bagaimana pemilu pada tahun ini, pemilihnya adalah memang didominasi atau mayoritasnya adalah dari generasi milenial ataupun generasi Z Gen Z. Artinya bagi mereka adalah pemilih pertama jadi perdana. Ya disitulah kita sebenarnya saya pribadi memberikan perspektif atau cara pandang terkait dengan bagaimana kita terutama generasi atau Gen Z ini dalam kondisi perpolitikan di Pilpres 2024 ini. Ibu tadi menyinggung soal pemilih pemula. Kalau menurut Ibu modal dasar apa yang harusnya mereka punya untuk melihat percaturan politik yang kadang mungkin di luar yang dibayangkan atau kadang mungkin sudah dibayangkan begini ternyata yang terjadi B. Apa sih sebenarnya modal dasarnya buat mereka? Oke, selaku akademisi tentunya saya memberikan paradigma komunikasi yang mungkin nanti kaitannya adalah dengan komunikasi politik ataupun dalam psikologi komunikasi politik. Tapi saya menekankannya adalah bahwa selaku pemilih pemula, artinya kita kan masih kosong kan, referensi atau literasi para calon-calon pilpres misalnya gitu kan, itu adalah masih minim terkait dengan visi misi atau track recordnya, meskipun mereka bisa saja browsing atau nge-googling dan lain sebagainya. Tapi kalau perspektif saya bahwa di dalam pilpres sekarang khususnya untuk pemilih pemula adalah kita harus punya mindfulness. Nah, ini mindfulness itu apa tuh? Perlu jelaskan. Jadi mindfulness ini lebih kepada sebentuk kesadaran penuh kita. Jadi lebih ke personal, personal, psikologis juga. Kesadaran penuh kita akan kondisi saat ini, kemudian bagaimana terkait dengan salah satu bentuk kehati-hatian kita. Nah, kehati-hatian di sini adalah bahwa bagaimana kita memang harus hati-hati dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, artinya ini kan bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang untuk 5 tahun ke depan. Memang di dalam mindfulness itu ada remember of attention dan awareness. Jadi sadar utuh, kesadarannya utuh dan keyakinannya juga utuh dalam arti kita punya pegangan siap dan punya keyakinan siapa yang akan kita pilih ke depan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah itu penting Bu. Jadi gini, mungkin pemilih milenial atau Gen Z tadi mungkin mereka tidak terlalu aware dengan politik begitu ya, tapi kan sekarang mereka harus berpartisipasi karena apapun yang mereka coblos Februari nanti itu kan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, tentunya. Tadi Ibu tekankan bahwa mereka harus punya kesadaran penuh, lalu keyakinan bahwa apa yang mereka pilih itu bisa memberi pengaruh baik untuk bangsa ini. Nah, menurut Ibu mungkin apa yang perlu mereka persiapkan? Terkait dengan mindfulness tadi, tentunya hal yang harus kita persiapkan dalam konteks mindfulness-nya adalah tentu kita harus bersikap terbuka. Terbuka dalam arti adalah open-minded. Karena di dalam mindfulness itu ada open-minded atau terbuka. Nah, disitulah kita terbuka dengan perbedaan. Jadi itu penting. Perbedaan artinya adalah ketika kita terbuka dengan hal tadi, perbedaan-perbedaan itu, kita sudah tidak ada judgement. Tidak ada judgement dalam arti tidak
kamu baik, kamu buruk misalnya gitu kan, atau saya tidak suka teman karena pilihannya berbeda, betul, gitu. apalagi sampai terjadi perpecahan lah, memutuskan pertemanan gitu hanya karena beda pilihan. Nah kemudian tentunya yang paling penting juga untuk pemilih pemula dalam konteks mindfulness adalah kita awareness. Awareness itu adalah tadi kita sadar utuh pada situasi saat ini, kita harus sadar, harus berada pada posisi ini, atau fokus dalam arti literasi terkait dengan 3 pilihan yang akan kita pilih, salah satunya misalnya kita harus referensinya harus banyak. Dalam arti tidak memilih berdasarkan pada perasaan emosi saja, karena betul karena memang kecenderungannya untuk generasi atau Gen Z ini kan ya sudah saya suka, ya sudah saya pilih itu misalnya, tanpa memiliki literasi ataupun pengetahuan yang cukup terkait dengan track recordnya misalnya atau visi misinya gitu. Oke, betul teman-teman. Satu hal yang menurut saya sangat menarik tadi, bahwa dalam proses menuju pemilu ini, tentu saja setiap orang itu punya pilihan yang berbeda, gitu ya. Tapi dengan awareness tadi, dengan open mind tadi, lalu kita belajar untuk juga menerima bahwa mungkin teman kita pilihannya berbeda, kita harus tetap menghargai itu, dan mungkin juga kita harus terbuka bahwa kalaupun pilihan itu berbeda, toh kehidupan kita harus berlanjut. Jangan sampai pertemanan kita putus karena pilihan kita berbeda. Setuju Bu ya? Setuju sekali. Karena memang pertemanan atau persahabatan itu kan jauh lebih utama ya dibandingkan dengan pilihan kita yang hanya 5 tahun sekali di dalam dalam perpolitikan atau pilpres ini. Oke teman-teman, mungkin apa yang dibagikan oleh Bu Dina tadi sedikit memberimu input, dan juga mungkin kamu bisa membaca-baca lagi atau mempelajari lagi siapapun pilihan Anda. Kita tetap saling menghargai, dan mari kita merayakan pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi dengan penuh kesenangan dan kehangatan. Setuju Bu ya? Setuju. Dan tadi jangan lupa harus tetap mindfulness, artinya remembers of awareness and attention.